Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Mahdi, NPM 1840302023. Di sini saya akan membahas sedikit tentang logika fuzzy. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Askerzadeh melalui tulisannya pada tahun 1945 tentang teori himpunan fuzzy. Lotfi Askerzadeh adalah seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika fuzzy dikembangkan di Amerika, namun fuzzy ini lebih populer atau lebih banyak diaplikasikan di Jepang ke dalam bidang kendali atau kontrol. Hal itu dikarenakan kultur orang barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya benar, atau yang setara dengan logika binar. Sedangkan kultur orang timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzzy. Pengertian fuzzy. Fuzzy sendiri adalah peningkatan dari logika Boolean yang memiliki konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binar atau 0 dan 1, hitam putih, ya atau tidak, logika fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Sebagai contoh, seorang dikatakan tinggi ketika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Ketika seseorang memiliki tinggi 1,69 meter, apakah orang tersebut dapat dikatakan tinggi? Menurut persepsi manusia, tinggi 1,69 meter bisa dikatakan agak tinggi ataupun lumayan tinggi. Kata-kata ketidakpastian seperti inilah yang menyebabkan fuzzy diperlukan untuk menggambarkan ketidakpastian tersebut. Dan ini merupakan contoh penggambaran Boolean dan fuzzy, di mana Boolean hanya mengenal hitam dan putih, sedangkan fuzzy mengenal warna di antara hitam dan putih. Variabel fuzzy. Variabel fuzzy adalah variabel-variabel yang akan dibicarakan dalam suatu sistem fuzzy. Contohnya temperatur, umur, tinggi badan, dan lain-lain. Kemudian ada himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy adalah himpunan-himpunan yang akan dibicarakan pada suatu variabel dalam sistem fuzzy. Contohnya, ketika variabelnya temperatur, maka himpunan-himpunan tersebut adalah dingin, sejuk, hangat, dan panas. Ketika variabelnya adalah umur, maka himpunannya adalah muda, parubaya, tua. Dan ketika variabelnya adalah tinggi badan, maka himpunannya adalah pendek, tinggi, dan lain-lain. Himpunan fuzzy memiliki dua atribut, yaitu linguistik dan numeris, di mana linguistik adalah suatu penamaan dari grup yang mewakili suatu kondisi seperti muda, parubaya, tua. Sedangkan numeris yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 30, 40, 50, dan seterusnya. Himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Contohnya, ketika variabel fuzzy itu memiliki himpunan dingin, sejuk, hangat, dan panas, maka himpunan semestanya itu adalah dingin sampai panas itu tersebut. Sedangkan domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan. Maksud domain di sini adalah ketika dia dari dingin ke sejuk, maka dia pasti memiliki rentan nilainya, dan itulah disebut domain. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data
sumbu X kepada nilai keanggotaannya, sering juga disebut derajat keanggotaan yang mempunyai interval 0 sampai 1. Derajat keanggotaan di sini dilambangkan dengan mu. Representasi linear. Di sini terdapat dua representasi linear yaitu linear naik dan linear turun. Bisa kita lihat di sini, ketika X lebih kecil atau sama dengan A, maka derajat keanggotaannya adalah 0. Ketika X berada di antara A dan B, maka derajat keanggotaannya adalah nilai X dikurang nilai A dibagi nilai B dikurang nilai A. Sedangkan ketika X lebih besar atau sama dengan B, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Dan ketika dia turun, ketika nilai X lebih kecil atau sama dengan A, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Ketika nilai X berada di antara A dan B, maka nilai derajat keanggotaannya adalah B dikurang X dibagi B dikurang A. Dan ketika X lebih besar atau sama dengan B, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Sebagai contoh, tentukan derajat keanggotaan ketika suhu atau temperatur yang diukur adalah 32 derajat Celcius. Anggap saja di sini 32 sini adalah nilai X, 25 adalah A, dan 35 adalah B. Di sini nilai X terletak di antara A dan B, sehingga nilai derajat keanggotaannya dapat dirumuskan sebagai X dikurang A dibagi B dikurang A. Jadi derajat keanggotaan 32 adalah 32 dikurang 25 dibagi 35 dikurang 25, yaitu hasilnya 0,7. Kemudian ada representasi nonlinear. Di sini ada grafik pertumbuhan dan penyusutan. Di sini ada alfa adalah ketika nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Beta adalah ketika derajat keanggotaannya sama dengan 0,5. Dan gamma adalah ketika derajat keanggotaannya sama dengan 1. Ketika X lebih kecil dari atau sama dengan alfa, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Ketika X terletak di antara alfa dan gamma, maka derajat keanggotaannya adalah 2 dikalikan X min alfa per gamma min alfa kuadrat. Sedangkan ketika nilai X terletak di antara beta dan gamma, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1 dikurang 2 dikali gamma min X per gamma min alfa kuadrat. Dan ketika X lebih besar daripada gamma, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Begitu juga kebalikannya pada kurva penyusutan. Alfa adalah ketika nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Sedangkan beta adalah ketika derajat keanggotaannya adalah 0,5, dan gamma adalah ketika derajat keanggotaannya adalah 0. Jadi ketika X lebih kecil daripada alfa, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Ketika nilai X berada di antara alfa dan beta, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 2 dikalikan gamma dikurang X dibagi
gamma dikurang alfa kuadrat. Dan ketika nilai X berada di antara beta dan gamma, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1 dikurang 2 dikalikan X min alfa per gamma min alfa. Dan ketika Y lebih besar daripada gamma, maka derajat keanggotaannya adalah 1. Sebagai contoh, tentukan derajat keanggotaan ketika seseorang memiliki usia 50 tahun seperti pada kurva di samping. Di sini saya menuliskan ketika 50 lebih besar daripada 47,5. 47,5 di sini merupakan nilai beta tersebut yang merupakan pertengahan antara 35 dan 60. Karena 50 terletak di antara beta dan gamma, maka dapat dirumuskan derajat keanggotaannya yaitu 1 dikurang 2 dikalikan gamma dikurang X per gamma dikurang alfa kuadrat, sehingga diperoleh nilai yaitu 0,68. Dalam Fuzzy sendiri terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu metode Tsukamoto. Metode Fuzzy Tsukamoto menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai alfa predikat tiap-tiap rule dari A1 sampai alfa 1 sampai alfa n, dan masing-masing nilai alfa predikat digunakan untuk menghitung hasil inferensi secara tegas atau crisp masing-masing rule, yaitu Z1 sampai Z ke N. Metode Tsukamoto menggunakan metode rata-rata pada dasifikasinya dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan sigma alpha n dikalikan Zn per sigma alpha n. Metode yang kedua yaitu metode Mamdani. Metode Mamdani menggunakan fungsi min dan komposisi antar rule menggunakan fungsi max untuk menghasilkan himpunan Fuzzy baru. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan metode max min. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min, seperti metode Tsukamoto. Secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut: mu alpha dan n sama dengan min mu ax dan mu bx. Proses difusifikasi pada metode Mamdani menggunakan metode centroid dengan rumus sebagai berikut: Z sama dengan integral mu z dikalikan z dz per integral mu z dz. Dan metode yang ketiga adalah metode Sugeno. Metode Sugeno mirip dengan metode Mamdani, hanya saja output tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Ada dua model metode Sugeno, yaitu model Fuzzy Sugeno order 0 dan model Fuzzy Sugeno order 1. Dan di sini adalah contoh kasus yang akan saya selesaikan menggunakan metode Tsukamoto. Dalam aktivitas pada perusahaan terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel input, yaitu permintaan dan persediaan, dan 1 variabel output, yaitu produksi barang. Variabel permintaan memiliki 2 nilai linguistik, yaitu naik dan turun. Variabel persediaan memiliki 2 nilai linguistik, yaitu banyak dan sedikit. Sedangkan variabel produksi barang memiliki 2 nilai linguistik, yaitu bertambah dan berkurang. Permintaan tertingginya adalah 3.500 dan terendahnya 2.100. Persediaan tertinggi 2.250 dan terendahnya 100. Produksi tertingginya 5.000 dan terendahnya 1.000.
Kemudian ditanyakan, hitunglah jumlah produksi perusahaan jika permintaannya 3.200 dan persediaan 140. Langkah pertama saat menyelesaikan masalah menggunakan fazi adalah proses fazifikasi. Di sini kita akan mendefinisikan variabelnya, yaitu yang pertama yaitu variabel permintaan. Karena soal meminta permintaannya 3.200, maka ketika derajat keanggotaan 3.200 ketika permintaan turun adalah nilai B-nya 3.500 dikurang nilai X-nya 3.200 dibagi nilai B-nya 3.500 dikurang nilai A-nya 2.100, sehingga menghasilkan nilai 0,2142. Kemudian nilai derajat keanggotaan 3.200 pada permintaan naik adalah nilai X-nya 3.200 dikurang nilai A 2.100 dibagi nilai B dikurang A atau 3.500 dikurang 2.100, dan hasilnya adalah 0,7857. Kemudian variabel kedua yaitu persediaan. Soal meminta persediaannya adalah 140. Nilai derajat keanggotaan 140 pada persediaan sedikit adalah nilai B-nya 250 dikurang 140 dibagi 250 dikurang 100, dan hasilnya adalah 0,7333. Kemudian derajat keanggotaan 140 ketika persediaan banyak adalah nilai X-nya 140 dikurang nilai A 100 dibagi nilai B 250 dikurang nilai A-nya 100, dan hasilnya adalah 0,2666. Langkah selanjutnya setelah fazifikasi adalah inferensi. Dari uraian di atas kita mendapatkan 4 himpunan fazi, yaitu permintaan turun, permintaan naik, persediaan sedikit, persediaan banyak, produksi berkurang, dan produksi bertambah. Dan diperolehlah 4 aturan fazi sebagai berikut, yaitu rule 1, jika permintaan turun dan persediaan banyak maka produksi barang berkurang. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit maka produksi barang berkurang. Jika permintaan naik dan persediaan banyak maka produksi barang bertambah. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit maka produksi barang bertambah. Dan kita akan menyelesaikan rule 1 dulu, yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak maka produksi barang berkurang, yaitu kita menggunakan rumus implikasi min. Jadi alfa 1 sama dengan nilai minimal dari derajat keanggotaan 3.200 pada permintaan turun dan derajat keanggotaan 140 pada persediaan banyak, dimana tadi sudah didapatkan nilai dari derajat keanggotaan 3.200 pada permintaan turun yaitu 0,2142, dan derajat keanggotaan derajat keanggotaan 140 pada persediaan banyak yaitu 0,2666. Karena di sini adalah min, jadi diambil nilai terkecil dari antara dua ini yaitu 0,2142. Setelah diperoleh nilai alfa 1-nya, karena dia di sini
produksi barangnya berkurang, maka digunakan rumus Z maksimal dikurang Z1 dibagi Z maksimal dikurang Z minimal sama dengan alfa 1. Sehingga ketika pindah ruas akan seperti ini. Z1 sama dengan Z maksimal dikurang alfa 1 dikali Z maksimal dikurang Z minimal. Dan disubstitusi, maka Z1 sama dengan Z maksimal yaitu 5000 dikurang 0,2142 dikalikan 4000, sehingga nilai Z1 adalah 4143. Kemudian inferensi yang kedua yaitu jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Sama seperti yang tadi. Di sini adalah alfa kedua. Ketika derajat keanggotaan 3200 saat permintaan turun yaitu 0,2142 dan derajat keanggotaan 140 ketika persediaan sedikitnya adalah 0,7333, dan karena yang diambil nilai minimal maka yang diambil adalah 0,2142. Dan karena produksi barang berkurang, maka digunakan rumus yang sama seperti Z1, sehingga Z2 nya memiliki nilai sama dengan Z1 yaitu 4143. Kemudian untuk rule yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Jadi alfa 3 ada sama dengan nilai minimal antara derajat keanggotaan 3200 pada permintaan naik yaitu 0,7857 dan nilai derajat keanggotaan 140 pada persediaan banyak yaitu 0,2666, dan diambil nilai minimal di antara kedua ini yaitu 0,2666. Karena di sini rule 3 produksi barang bertambah, maka rumus yang digunakan adalah Z3 dikurang Z minimal dibagi Z maksimal dikurang Z minimal sama dengan alfa 3. Kemudian semua nilai disubstitusi sehingga menghasilkan nilai Z3 yaitu 2066,4. Kemudian untuk rule yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Jadi alfa 4 sama dengan nilai minimal antara derajat keanggotaan 3200 ketika permintaan naik dan derajat keanggotaan 140 ketika persediaan sedikit, dimana ketika permintaan naik nilainya 0,7857 dan persediaan sedikit adalah 0,7333, dan diambil nilai minimal di antara kedua nilai tersebut yaitu 0,7333. Karena di sini produksi barang bertambah, maka nilai Z4 dapat dirumuskan seperti ini. Z4 sama dengan alfa 4 dikali Z maksimal dikurang Z minimal ditambah Z minimal. Kemudian disubstitusi, Z4 sama dengan 0,7333
dikali 4000 ditambah 1000, sehingga diperoleh nilai Z4 adalah 3933,2. Kemudian langkah terakhir adalah difusifikasi. Pada metode Tsukamoto, untuk menentukan output tegasnya atau crisp, digunakan difusifikasi rata-rata, yaitu Z sama dengan sigma AN dikali ZN per sigma AN, dimana di sini A nya dari 1 sampai 4 dan Z nya dari 1 sampai 4. Jadi Z sama dengan A1 dikali Z1 ditambah Z sama dengan alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z2 ditambah alfa 3 dikali Z3 ditambah alfa 4 dikali Z4 dibagi dengan sigma alfanya, yaitu alfa 1 tambah alfa 2 ditambah alfa 3 tambah alfa 4, sehingga diperoleh nilai Z yaitu 3647,5284. Jadi ketika permintaannya adalah 3200 dan persediaan 140, maka jumlah barang yang diproduksi menurut metode Tsukamoto adalah 3647,5284 atau 3648. Ini adalah sumber yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.